Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, senang berjumpa ya dengan teman-teman semua untuk kuliah kompetensi dan kepakaran profesional. Saya buka dulu ya materinya. Ya, jadi kuliah ini adalah kuliah pertama ya untuk mata kuliah kompetensi dan kepakaran profesional yang ada di program studi Magister Teknik Elektro ya, atau kita lebih sering membranding dengan Master Program of Electrical Engineering atau MEE ya, yang ada di Fakultas Teknologi Industri Universitas Samadangan. Berkenaan dengan kuliah ini bahwa mata kuliah ini berkaitan erat dengan spirit ya, visi misi ya, tujuan dan rencana strategis, maka eh, pada awal-awal akan saya paparkan terkait dengan PMTS ya. Jadi ini sekaligus sebagai sosialisasi ya atas visi misi yang ada di UAD, FTI dan juga di program studi Magister Teknik Elektro atau S2 Teknik Elektro atau MEE. Nah, jadi kita insya Allah sudah banyak tahu ya terkait visi UAD ya yang mengandung tiga kata kunci. Jadi ada unggul dan inovatif yang pertama, ya. Yang kedua adalah mengabdi kepada kepentingan bangsa dan umat manusia. Dan kata kunci ketiga adalah dijiwai nilai-nilai Islam. Ya, artinya ini menjadi program studi yang unggul ya dan inovatif, mengabdi kepada kepentingan bangsa dan umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam. Nah, visi ini menjadi bersifat keorganisasian yang mewayungi unit dan fakultas ya, termasuk dalam hal ini adalah program studi Magister Teknik Elektro atau MEE. Nah, visi UAD ini kemudian dijabarkan menjadi visi fakultas ya, dalam ini adalah Fakultas Teknologi Industri, bahwa visi FTI UAD telah menjadi fakultas yang unggul dan inovatif dalam bidang teknologi. Nah, kemudian kata kunci yang kedua ini dan ketiga ya mengikuti apa yang menjadi visi UAD. Nah, ini visi FTI ini akhirnya bersifat memayungi keilmuan prodi-prodi di FTI. Selanjutnya, maka berdasarkan visi fakultas menjadi fakultas yang unggul dan inovatif dalam bidang teknologi, maka dalam konteks ini di program studi Magister Teknik Elektro UAD diturunkan menjadi unggul dan inovatif dalam bidang teknologi. Teknologinya ini adalah maksudnya adalah smart energy, intelligent control, dan applied data science. Nah, kemudian kata kunci yang kedua, ketiga mengabdi kepada kepentingan bangsa dan manusia, dan yang ketiga adalah dijiwai nilai-nilai Islam. Ini mengikuti apa yang menjadi visi UAD dan FTI. Selanjutnya, berdasarkan visi ini, ya, maka visi SMTE ini bersifat memayungi keilmuan ya, semua keilmuan yang ada di ya, program studi Magister Teknik Elektro UAD yang memuat KKN ini level 8. Jadi kalau Magister ini level 8, kalau sarjana level 6, nah kemudian kalau insinyur ini level 7, dan kalau doktor di level 9. Nah, ini juga mengikuti apa yang ditetapkan dengan SNDikti dan asosiasi. Ya. Berkaitan dengan KKNI dan sebagainya nanti juga menjadi bahan di kuliah kita. Nah, sehingga korelasi visi misi
ya, visi UAD maksudnya, ya, FTI dan program studi teknik elektro UAD S2, ya. Ini secara tabel seperti ini ya. Jadi sekali lagi kata kuncinya ada tiga, ya, unggul dan inovatif, ya, dalam bidang smart energy, energy control dan applied data science. Ini kata kunci yang pertama. Kata kunci yang kedua mengikuti apa yang ada di dalam fakultas dan juga universitas. Begitu juga dengan kata kunci ketiga, ya, berlandaskan nilai-nilai Islam ini juga menjadi menginduk kepada apa yang menjadi kata kunci ketiga di visi fakultas dan universitas. Nah, lebih lanjut maka visi ini, ya, ditindaklanjuti dengan misi, ya, program studi teknik elektro. Nah, kata kunci yang pertama dari visi ini, ya, kemudian dijabarkan menjadi misi, ya, mengembangkan penelitian yang unggul dalam bidang smart energy, intelligent control, dan applied data science menuju hilirisasi teknologi dan produk. Nah, visi pertama diturunkan menjadi misi pertama di program studi Magister Teknik Elektro, dan selanjutnya misi ini diturunkan lagi, ya, menjadi tujuan, ya. Nah, tujuan program studi S2 Teknik Elektro adalah menghasilkan lulusan Magister Teknik Elektro yang inovatif, profesional, dan mampu mengembangkan rekayasa teknologi di bidang smart energy, intelligent control, dan applied data science. Nah, untuk menggapai tujuan ini, maka dirumuskanlah CPL, yaitu capaian pembelajaran lulusan. Nah, capaian pembelajaran lulusan ini, ya, secara keseluruhan, ya, di S2 Teknik Elektro ini ada 9. Nah, yang inline dengan kata kunci pertama adalah CPL ketiga, keempat, keenam, ke-9, dan 8, ya, 8 dan 9. Nah, sementara yang inline dengan kata kunci visi yang pertama, ya, ini diterjemahkan menjadi 2 misi, ya. Jadi artinya untuk misinya PSMTE yang kedua adalah menyelenggarakan tata kelola program studi Magister Teknik Elektro yang berorientasi pada tujuan dan mutu. Dan yang kedua, untuk kata kunci kedua ini juga diterjemahkan, ya, dalam misi menjadi membangun dan mengembangkan kerjasama serta kolaborasi untuk memajukan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Nah, 2 misi ini kemudian diterjemahkan menjadi tujuan, ya, program studi S2 Teknik Elektro UAD, yaitu pertama adalah mewujudkan kerjasama dan kolaborasi yang saling menguntungkan serta berkelanjutan dengan institusi akademik, industri, dan pemerintah ataupun masyarakat. Nah, kemudian, ya, misi yang ketiga, ya, dalam kata kunci yang kedua ini kemudian dilanjutkan menjadi tujuan, ya, tujuan program studi S2 Teknik Elektro, yaitu menghasilkan karya ilmiah berkualitas yang dipublikasikan pada jurnal internasional, menghasilkan paten, menghasilkan produk, inovasi teknologi yang memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan umat manusia. Artinya semua karya ini, ya, baik dalam bentuk publikasi ataupun dalam bentuk paten ataupun karya inovasi, ya, produk inovasi ini eh, harus nantiasa, ya, ditujukan untuk memberikan manfaat bagi kepentingan bangsa dan umat manusia. Nah, kemudian untuk mencapai ini maka ini di apa namanya dijabarkan lebih konkret di dalam CPL 5 gitu. Nah, kemudian untuk kata kunci misi yang ketiga, ya, dijiwai nilai-nilai Islam ini kemudian diterjemahkan menjadi misi program studi S2 Teknik itu yang keempat, yaitu mengembangkan nilai-nilai al-Islam kemanusiaan pada semua aspek kegiatan. Nah, kemudian misi yang keempat ini, ya, dijabarkan menjadi tujuan, ya, tujuan program studi S2 Teknik Elektro yang keempat,
terwujudnya penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Islam kemudian bagi semua sivitas akademik dan tenaga kependidikan. Nah, untuk menggapai misi, ya, kata kunci misi yang ketiga ini, maka diterjemahkan menjadi capaian pembelajaran lulusan yang nomor satu, nomor dua, dan nomor tujuh. Jadi semuanya ada 9. Ya. CPL yang pertama adalah mampu mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemudiyaan maupun etika universal dalam aktivitas akademik. Ya. Kemudian eh, yang CPL yang kedua mampu mempunyai integritas, kemandirian, tanggung jawab, dan profesional dalam bekerja, ya baik dalam tim ataupun individu. Nah, kemudian CPL yang ketiga, ya, ini untuk mendukung kata kunci misi yang pertama adalah mampu memahami kebutuhan dan mengikuti perkembangan bidang ilmu teknik elektro melalui pembelajaran sepanjang hayat, ya termasuk ya akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu terkini yang relevan. Ya. Kemudian CPL yang keempat adalah mampu memahami dan menerapkan teori dasar, konsep, metode, dan integrasi berbagai pendekatan disiplin ilmu untuk menyelesaikan suatu permasalahan teknik. Nah, kemudian CPL yang kelima ini untuk mendukung kata kunci misi yang kedua yaitu CPL 5 mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien baik lisan maupun tulisan untuk menyampaikan hasil riset dan karya inovasi sesuai kaidah dan etika akademik. Nah, CPL yang keenam ya mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis dan menyelesaikan permasalahan teknik secara mendalam serta melakukan manajemen dan evaluasi. Kemudian CPL yang ketujuh adalah mampu mengembangkan sikap, jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi untuk mencapai tujuan bersama dan berkontribusi kepada bangsa dan umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam. Nah, CPL yang ke-8 adalah mampu menerapkan metode keterampilan dan piranti di bidang teknik elektro terkini. Nah, kemudian CPL yang 9 adalah mampu merencanakan, mendesain sistem, dan melaksanakan eksperimen laboratorium dan atau lapangan, serta menganalisis, mengolah, dan memvalidasi datanya. Nah, kemudian berkaitan dengan hubungan antar visi misi keilmuan program studi elektro dengan CPL, ya, ini secara tabel ya, seperti ini bahwa untuk kata kunci visi keilmuan yang pertama, unggul dan inovatif ya di bidang smart energy, intelligent control dan HP data science, maka tadi sudah diterjemahkan masalah misinya, tujuannya. Nah, maka profil lulusan ya, ini ya profil lulusannya ya kita terjemahkan ada PL 1 ya, kemudian PL 2, PL 3 dan ya ya. Jadi kita ada 3 profil lulusan ya. Nah, profil lulusan pertama ini adalah eh, Magister Teknik Elektro yang artinya lulusan ini ya diharapkan menjadi magister teknik yang mampu menganalisis dan mensintesis secara mendalam di bidang teknik elektro, ya, bekerja profesional, berinovasi dan berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Nah, kemudian untuk profil lulusan yang ketiga, ini sesuatu yang bersifat apa namanya memiliki kemampuan dan motivasi pembelajaran berkelanjutan. Ya, nah yang profil lulusan yang selanjutnya adalah magister elektro yang mampu berkomunikasi efektif, ya, berjiwa kepemimpinan dan berkepribadian luhur dalam menjalankan setiap profesi. Ya, ada 3 profil itu yang ingin diraih. Ya.
Nah, jadi intinya adalah kemampuan yang sifatnya ini ya, profesional, kemudian yang kedua itu hubungan dengan soft skill, ya, yang ketiga adalah eh, untuk bebelajar. Jadi kemampuan untuk senantiasa lem, jadi inilah pembelajaran sepanjang masa ini ya gitu ya. Nah, kemudian untuk mencapai tiga profil lulusan ini, maka ini tadi kita sudah jelaskan terkait dengan CPL ya. Jadi kita ada 9 CPL. Jadi kalau di head to headkan dengan mata kuliah, maka mata kuliah kompetensi dan kepakaran profesional ini ya, ditujukan untuk mendukung CPL ketiga ya. Dalam hal ini adalah mampu memahami kebutuhan dan mengikuti perkembangan bidang teknik elektro melalui pembelajaran sepanjang hayat, ya, termasuk akses terhadap pengetahuan terkait isu-isu terkini yang relevan. Nah, ya, jadi nanti yang ini nanti silakan untuk dipelajari lebih lanjut, tapi kita akan tunjukkan yang hubungannya dengan mata kuliah kompetensi dan kepakaran profesional. Jadi ini ya, kemudian berikutnya eh, dengan profil lulusan yang kedua tadi, bahwa harapannya program studi Magister Teknik Elektro ini menghasilkan magister teknik yang mampu berkomunikasi efektif, ya. Nah, berjiwa kepemimpinan dan keberanian luhur dalam menjalani setiap profesi. Nah, ini akan didukung dengan mata kuliah ini juga, mata kuliah kompetensi dan kepakaran profesional dalam konteks ini adalah berkaitan dengan CPL kelima, yaitu mampu berkomunikasi secara efektif dan efisien lisan maupun tulisan untuk menyampaikan hasil riset dan karya inovasi sesuai kaidah dan etika akademik. Begitu pula yang berkaitan dengan profil lulusan yang ketiga, bahwa diharapkan program studi S2 Teknik Elektro UAD ini menghasilkan magister teknik yang memiliki kemampuan dan motivasi pembelajaran berkelanjutan. Nah, dalam konteks ini berkaitan dengan CPL 1, 2, dan 7, yaitu mampu mengintegrasikan nilai-nilai al-Islam dan kemuhammadiyaan maupun etika universal dalam aktivitas akademik. Makanya nanti dalam kuliah kompetensi dan kepakaran ini juga akan eh, mendukung CPL 1, ya, kemudian CPL 2, yaitu mempunyai integritas, kemandirian, tanggung jawab, dan profesional dalam bekerja, baik secara tim maupun individu. Juga CPL 7 mampu mengembangkan sikap, jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kreativitas, dan inovasi untuk mencapai tujuan bersama dan berkontribusi pada bangsa umat manusia yang dijiwai nilai-nilai Islam. Nah, sebagaimana yang sudah saya share sebelumnya terkait dengan materi kuliah, ya, dari mata kuliah pertama hingga ke-14 yang tadi saya share dalam bentuk PDF ataupun MS Word yang bisa ditindaklanjuti dengan mulai mengumpulkan materi yang berkaitan, ya. Jadi materi ini sudah kami upayakan disusun dengan seksama, ya, dengan cermat, sehingga apa-apa yang saya jabarkan di atas, ya, terkait dengan bagaimana mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran lulusan dan pada akhirnya mendukung profil lulusan, ya, maka eh, kami susun untuk kuliah pertama itu berkaitan dengan kompetensi dan profesi. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu, ya, dalam belajar ini bagaimana untuk nanti materi yang kedua adalah berkaitan dengan sistem pendidikan nasional, ya. Dalam konteks ini berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, ya, tentang sistem pendidikan nasional. Begitu pula undang-undang ini, ya, untuk pelaksanaannya perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pemerintah. Nah, ini sudah ada 2 kali perubahan, ya, peraturan pemerintah berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Pendidikan Nasional atau Sidiknas ini.
Nah, dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 yang kemudian dilakukan perubahan menjadi Peraturan Nomor 32 Tahun 2013. Nah, dalam konteks kuliah yang kedua nanti akan eh, kita cermati bersama berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 sekaligus perubahan kedua eh, untuk melaksanakan Undang-Undang Sidang Nomor 20 Tahun 2003 ini dalam hal ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 yang merupakan perubahan kedua atas PP Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Jadi ini pelaksanaannya. Nah, kemudian berkaitan dengan kuliah yang ketiga, temanya adalah standarisasi pendidikan nasional. Ya, jadi kalau secara sederhana dikatakan di sana bahwa standar nasional pendidikan itu mencakup 8 standar ya. Ada standar kompetensi lulusan, ya, standar isi, standar proses, standar pendidikan pendidikan, standar tenaga pendidikan, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Ya, jadi isinya banyak dan memang ya perlu dicermati bersama-sama. Nah, kemudian dalam konteks ini maka eh, kita perlu melihat nanti Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Ya. Nah, kemudian lebih lanjut nanti juga kita bisa lihat materi-materi berkaitan dengan Standarisasi Nasional Pendidikan, ya, SNP ini di link ini, ya, di linknya Kemendikbud ini. Nah, kemudian untuk materi keempat, ya, ini terkait dengan penjaminan mutu pendidikan tinggi. Nah, nanti kita akan coba lihat, ya, cermati bersama nanti, ya, Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2003 tentang penjaminan mutu pendidikan. Ya. Kemudian materi kelima berkaitan dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Ya, jadi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Ya, KK, jadi KKNI ini. Kerangka Kualitas Nasional Indonesia. Nah, kemudian juga ada nanti turunannya ini Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2013 yang mengatur penerapan KKNI di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya juga ada kerangka kualifikasi ini, ya, dikaitkan di ini, ya, Kementerian Tenaga Kerja. Nah, untuk materi yang keenam ini kita akan cermati bersama, ya, kita akan lihat bersama terkait dengan sistem standarisasi kompetensi kerja nasional, standar kompetensi nasional Indonesia, standar kompetensi kerja khusus, standar kompetensi kerja internasional, dan juga profil profesi. Jadi ada banyak peraturan berkaitan dengan ini, ya, maka nanti kita lihat peraturan Kementerian Nasional, ya, Tenaga Kerja ini, ya, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, ya, Nomor 2 Tahun 2016 tentang standarisasi kompetensi kerja nasional, ya, SSKKN. Ya. Nah, kemudian nanti kita juga perlu melihat yang lebih detail terkait dengan bidang keinsinyuran teknik elektro. Ada Kemenaker nomor, mudah-mudahan saya nggak tulis ini, ya, nomor 15 tahun 2018, ya, tentang penetapan SKKNI, ya, bidang keinsinyuran teknik elektro. Nah, kemudian ini dokumen-dokumen lain yang berkaitan, ya, link-linknya saya berikan yang mudah-mudahan dari sini Anda bisa mulai untuk melihat lebih dahulu, ya,
ya sebelum kuliah-kuliah dilaksanakan ya. Jadi ada profil lulusan nanti di alamat ini ya ada SKNI berkaitan dengan LSP, SKKNI dan KKNI ada di linknya OJK dan sebagainya ya. Kemudian untuk materi yang ketujuh berkaitan dengan pendidikan berbasis kompetensi. Nah, ini ada panduan dari ini ya untuk materi pendidikan berbasis kompetensi ya. Jadi ada panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi di era industri 4.0 untuk mendukung MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus ini ya, Kampus Merdeka itu ya. Nanti ada Permendikbudristek nomor 53 tahun 2003 ya. Ini sudah dibahas di nomor 4. Nah, kemudian ada pembelajaran APA 21 berbasis kompetensi 4C di perguruan tinggi ya. Nanti juga ada buku panduan ya berkaitan dengan eh, panduan pengembangan kurikulum berbasis kompetensi perguruan tinggi yang sebelum tahun 2024 ataupun nanti kita bisa lihat buku panduan penyusunan kurikulum pendidikan tinggi yang mendukung mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka menuju Indonesia Emas ya 2045 ya edisi 5 tahun 2024. Nah, jadi 1 sampai 7 ini berkaitan dengan eh, bagaimana eh, pendidikan ini menjamin ya melahirkan sebuah kompetensi, melahirkan sebuah etika ya dan juga soft skill ya. Nah, kemudian untuk materi ke 8 sampai 14 nanti akan berkaitan dengan eh, kompetensi berkaitan dengan utamanya terkait sertifikasi dan kualifikasi-kualifikasi. Nah, yang 8 ada sistem standar nasional sertifikasi profesi ini ada namanya SNSP. Ya. Ini saya coba gali materinya. Jadi nanti di sini kita akan cermati terkait dengan undang-undang ya maaf terkait dengan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 10 tahun 2018 tentang BNSP, jadi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Nah, kemudian juga ada Permenaker nomor 8 tahun 2022 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat BNSP ya. Jadi kalau peraturan yang sebelumnya yang saya kasih warna grey ini. Nah, nanti berkaitan dengan sertifikasi profesi ini ya supaya tidak membuat kerancuan maka ini ada eh, link ya terkait dengan sertifikasi profesi LSP dan lembaga sertifikasi kompetensi. Ya, ini kan agak-agak mirip sehingga mungkin agak membingungkan, tapi mudah-mudahan nanti bisa jelas. Ya, ini ada linknya ya. Jadi daftar lembaga sertifikasi profesi (LSP) dan daftar lembaga sertifikasi kompetensi atau LSK. Nanti kita juga bisa lihat juga tentang Badan Nasional Standarisasi. Nah, kemudian nanti kalau yang 8 fokus di Indonesia ini juga kita mungkin bisa lihat terkait dengan eh, kualifikasi ASEAN ya, jadi kerangka referensi untuk kualifikasi kompetensi di ASEAN ya. Nah, jadi ini kerangka referensi kualifikasi di level ASEAN ini ada linknya ini. Nah, nanti kita eh, bisa melihat di sana bagaimana apa namanya ASEAN Qualification Reference Framework itu. Ini juga ada materi-materi yang membahas itu tentang ini ya. Jadi ASEAN Kualifikasi Reference Framework ini disingkat jadi AQRF. Nah, kemudian juga ada buku nanti terkait dengan panduan ini ya, AQRF a Practical Guide and All You Need to Know. Jadi nanti ada buku ini juga ya, bisa di-download lah ya. Kemudian juga ada artikel ya, bagaimana dia ini ya terkait dengan studi komparatif ya eh, kerangka kerja yang AQRF dan juga kerangka kerja di Eropa ya EQF ini. Artinya kita perlu tahu lah standar
kompetensi yang berlaku di Indonesia, standar kompetensi yang berlaku di ASEAN, dan juga standar-standar kompetensi yang berlaku di benua lain ataupun di level internasional yang lebih luas ya. Ini juga ada untuk kualifikasi di eh, Austria apa Australia gitu ya. Nah, nanti bisa dicari lah di negara-negara lain ya yang jadi eh, standar-standar kompetensi ini penting diketahui ketika kita mau kerja ke luar negeri ke negara tertentu, maka dia menganut eh, bagaimana untuk terkait dengan kualifikasi yang dibutuhkan. Nah, kemudian materi yang ke-10 ini berkaitan dengan occupation standar, jadi standar pekerjaan ya, standar yang berlaku di sana ya, di negara-negara tertentu di Indonesia seperti apa. Jadi ini tadi saya sempat skimming sedikit bahwa dulunya ini ya dikenal ada dua model ya. Sampai sekarang ada dua model ini yang berlaku ya. Model occupational skill standar ya, model of occupational skill standar ini atau kita tuliskan MOS ini ya. Ada juga regional model kompetensi standar RMCS. Ini tadi saya lihat yang terbaru ini yang tahun 2016. Nah, di Indonesia sekarang ini kebanyakan menggunakan jadi standar-standar yang dibuat itu eh, merujuk pada RMCS. Nah, sementara di Malaysia itu merujuk kepada MOS ya, seperti itu. Nah, jadi ini kalau bicara masalah eh, standar ya, okupansi ya, kepegawaian ya, artinya job pekerjaan dan jabatan tertentu begitu. Ini juga ada link-linknya. Ini juga begitu yang skill di level dunia mungkin begitu ya. Nah, jadi kalau tadi saya lihat sekilas maka yang MOS itu adalah model penyusunan standar kompetensi berdasarkan okupasi atau jabatan. Nah, model ini di Indonesia ini dianggap kurang sesuai ya, karena terdapat variasi pekerjaan pada jabatan yang sama. Nah, kemudian akhirnya yang lebih banyak dipakai di Indonesia itu adalah eh, yang dikenalkan oleh ILO ini ya, International Labor Organization, yang pengembangnya menggunakan pendekatan fungsi dari proses kerja suatu kegiatan usaha atau industri sejenis yang digunakan dalam proses penyusunan SKKNI ya, standar ini ya, yang berlaku di Indonesia yang tadi di atas ya, standar kompetensi kerja nasional Indonesia itu merujuk kepada RMCS. Nah, sehingga paling tidak kita perlu melihat RMCS itu seperti apa, sehingga nanti kalau kita membuat sebuah standar kompetensi pada eh, jenis pekerjaan tertentu, ya, itu kita bisa eh, membangunnya ya. Nah, jadi juga ada nanti file berkaitan dengan regional model kompetensi standar atau core kompetensi. Ya. Kemudian di materi yang ke-11 itu ada kebijakan nasional sistem sertifikasi kompetensi kerja. Nanti ada ini PowerPoint ya. Ya, saya carilah ya. Saya juga tergolong baru belajar ya dalam konteks yang lebih detail ya. Jadi ada kebijakan nasional sistem sertifikasi kompetensi kerja. Begitu pula juga ada yang terkait dengan ini yang lebih spesifik ya. Nanti ada yang sebelumnya juga tahun 2019. Ada juga sistem sertifikasi kompetensi. Jadi kita eh, perlu mencermati lah bersama-sama ya. Kemudian untuk materi yang ke-12 ini berkaitan dengan sistem sertifikasi insinyur profesional. Ya. Jadi sistem sertifikasi insinyur profesional atau SSIP ini di Indonesia saat ini kalau saya cari tadi itu undang-undangnya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 tentang keinsinyuran ya, karena konteks ini kita semuanya adalah sarjana teknik ya, dan ya kalau mau melakukan sertifikasi maka sertifikasinya adalah di bidang keinsinyuran. Nah, nanti akan juga ada
materi ya berkaitan dengan ini. Ada PowerPoint nanti sistem sertifikasi insinyur profesional itu seperti apa. Nah, kemudian untuk materi yang ke-13 berkaitan dengan program profesi insinyur ya, ya, dan surat tanda registrasi insinyur. Jadi ini ada peraturan yang terkait dengan materi ini adalah Permen nomor 39 tahun 2022 tentang penyelenggaraan prodi PPI. Jadi program studi ya, ini program profesi insinyur. Jadi namanya program profesi insinyur. Kemudian ada PP nomor 25 tahun 2019 ini bahwa ya, jadi ada peraturan pemerintah nomor 2025 tahun 2019 yang mengatur tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 11 tahun 2017 tentang keinsinyuran. Ya. Nah, kemudian ini ada nanti bagaimana terkait dengan surat tanda register insinyur ini STRI. Nanti ada PowerPoint bagaimana terkait dengan STRI. Ya. Kemudian yang ke-14 adalah eh, program profesi insinyur di Indonesia. Ini ada materi dari Prof. Joko Santoso berkaitan dengan keinsinyuran, keprofesionalan, dan etika profesi. Ini kita juga bisa mencari lah mengembangkan materi-materi yang lebih lanjut berkaitan dengan keinsinyuran, keprofesionalan, dan etika. Nanti di kuliah pertama ini kita akan sedikit singgung lah terkait dengan eh, kompetensi, ya, keprofesionalan, dan juga berkaitan dengan etik. Nanti di materi 14 ini juga harapannya nih kita akan mencermati bagaimana ya kita ya, sebagai sarjana teknik ya kemudian jika ingin melakukan eh, registrasi ya registrasi insinyur ya, di di Simponi ya. Jadi nama sistemnya yang dikembangkan oleh Persatuan Insinyur itu adalah Simponi. Ini juga ada PowerPoint berkaitan dengan panduan unggah data di Simponi, kemudian register. Nah, setelah kita apa namanya menyelesaikan eh, sarjana teknik minimal ya, meskipun kali ini kita kuliah S2, yang dibutuhkan untuk mengajukan insinyur adalah ijazah S1 ya, yang berkaitan dengan bidang teknik, pertanian, peternakan, komputer, ya, ya, perminyakan dan lain sebagainya semuanya eh, mengajukan hanya untuk profesinya adalah di insinyur lah. Kemudian kalau yang ya, orang-orang yang sudah lama itu ada sekarang itu RPL ya. Kemarin saya juga termasuk ikut RPL, jadi rekognisi pembelajaran lampau. Jadi sehingga untuk mendapatkan apa namanya ijazah profesi insinyur itu hanya perlu belajar 1 semester. Nah, bagi sarjana teknik yang baru-baru maka perlu minimal kuliah 2 semester ya di prodi PPI, jadi prodi yang menjalankan program profesi insinyur. Nah, setelah kita mempunyai jasa insinyur, maka kita baru kemudian registrasi di STRI. Nah, nanti ada panduan unggahnya bagaimana. Nah, selanjutnya jika ingin mengajukan insinyur profesional, maka kita mengajukan FAIP di Simponi. Seperti itu urutannya. Nah, sekarang kita masuk berkaitan dengan kuliah ini, ya, pengantarnya adalah terkait dengan kompetensi dan profesi. Ya. Jadi, secara sederhana, kompetensi dapat kita artikan sebagai kemampuan, jadi ability, ya, yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan, ya. Nah, ini kok apa tulisannya jadi kacau ini sedikit ya. Jadi ini intinya adalah dilandasi ini harusnya ini, jadi ini ya. Jadi yang jadi dapat jadi kompetensi dapat dilihat sebagai kemampuan ya, ability yang dibutuhkan untuk melakukan dan melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh
pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Makanya di kuliah tadi ini saya kaitkan dengan visi misi, ya, tujuan dan strategi, ataupun sampai ke profil lulusan CPL yang ada di program studi teknik elektro, ya. Karena memang ini menyinggung ini ya, jadi kita perlu eh, memiliki untuk kompeten ini perlu memiliki pengetahuan, keterampilan dalam hal ini skill, pengetahuan adalah knowledge, dan juga sikap kerja. Ini sikap kerja kalau di UAD ini harapannya ya semuanya dilandasi nilai-nilai apa namanya Islam, ya, dan semuanya ya ditujukan untuk memberikan manfaat kepada bahasanya untuk bangsa dan umat manusia, ya. Ini mohon maaf kok jadi tulisannya banyak yang kacau ini. Jadi eh, ini artinya dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja sesuai dengan standar, ya, standar yang ada ini. Ya, standar yang ada baik itu standar nasional ataupun nasional yang telah disepakati atau ditetapkan. Ya, kalau di Indonesia standarnya adalah SKKNI. Nah, sementara profesi merupakan bidang pekerjaan yang membutuhkan sekumpulan kompetensi tertentu yang diakui di masyarakat. Jadi, kalau kita apa namanya, misalnya tadi berprofesi insinyur ya tentunya memiliki beberapa kompetensi, ya, sekumpulan kompetensi. Nah, secara sederhana saya cari materi untuk menggambarkan ya, perbedaannya, ya, kalau bagaimana sertifikasi kompetensi dan sertifikasi profesi, ya. Ini yang sebelah kiri ini dia seakan-akan makan diri, halo nama saya Bima, saya punya sertifikasi kompetensi, ya, atau ya kompetensi ini ya dalam konteks ini adalah teknisi telepon seluler. Nah, ini kompetensi, ya, berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan. Nah, kemudian kalau halo nama saya Aldi, saya punya sertifikasi profesi insinyur. Nah, ini insinyur ini profesi. Sementara apa namanya untuk memiliki kemampuan teknisi telepon seluler atau ahli elektronika level 3, ahli mesin pendingin apa seperti itu dan sebagainya, ya. Maka ini kompetensi. Nah, ini ada referensi yang membantu kita untuk memudahkan membedakan antara sertifikasi kompetensi. Jadi kalau kompetensi ini ya dan sertifikasi profesi, pengertiannya ini sama, acuannya sama, yang beda adalah penyelenggara uji. Jadi kalau penyelenggara uji di sertifikasi kompetensi ini adalah LSP sesuai bidangnya. Sementara yang di profesi ini adalah ujinya oleh asosiasi profesi. Jadi kalau profesi insinyur ya oleh BI atau lembaga yang ditunjuk oleh BI, dalam hal ini adalah ya program profesi insinyur, ya, yang diselenggarakan dengan persetujuan Persatuan Insinyur Indonesia. Nah, sementara penerbitnya kalau yang sertifikat kompetensi ini adalah LSP, yang apapun yang menguji ya sertifikatnya dikeluarkan oleh BNSP. Jadi BNSP ini memberikan hak kepada LSP tertentu untuk menguji pada sertifikasi kompetensi tertentu sesuai yang uh, disertifikasi oleh BNSP kepada LSP tersebut. Nah, kemudian kalau yang sertifikasi profesi dikeluarkan oleh masing-masing asosiasi atau lembaga yang ditunjuk oleh asosiasi. Nah, kemudian ini lebih lanjutnya nanti bisa dicermati terkait dengan LSK dan LSP, ya. Jadi dasar hukumnya untuk LSK, peraturan ini, LSP, peraturan ini dan seterusnya, ya. Termasuk juga ruang lingkupnya. Jadi kalau ruang lingkup LSK itu peserta didik, ya, adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri. Kalau LSK tenaga kerja adalah jadi pesertanya tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan. Jadi LSP. Jadi ini lebih pada ini ya. Nah, nanti LSK bisa dilihat lebih jauh di sini. Ini ada juga terkait dengan jenis sertifikasinya, pelaksananya, dan seterusnya, masa berlakunya, dan seterusnya, ya.
Di LSK masa berlakunya setara dengan ijazah. Sementara kalau yang LSP masa berlakunya 3 tahun. Secara umum seperti itu ya. Tapi ada yang eh, mungkin 5 tahun dan seterusnya. Ya. Nah, dari penjelasan tersebut, LSK dan LSP memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja di Indonesia. Nah, sehingga kita untuk memilih LSK, LSP ya, kalau kita ingin memiliki sertifikasi kompetensi sertifikasi profesi, nanti bisa merujuk pada sini ya. Jadi kalau informasi resmi berkaitan dengan LSK dapat diakses di sini, informasi berkaitan dengan LSP bisa diakses di BNSP. Jadi semua yang berkaitan dengan LSP, ya, ya, sertifikasi profesi ini, lembaga sertifikasi profesi ada di BNSP. Nah, kemudian berkaitan dengan jenis lembaga sertifikasi profesi. Nah, secara umum ada 3 jenis LSP. Ada LSP 1, LSP 2, LSP 3. Ya. Nah, LSP 1 dan seterusnya ini hubungan ini ya, masing-masing ada penjelasannya. Ya. Jadi LSP 1 adalah LSP pihak pertama, merupakan LSP yang dibentuk oleh suatu lembaga pendidikan dan pelatihan. Ya. Jadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang dimaksud bisa berupa lembaga bentukan lembaga swasta, pemerintah ataupun pelatihan kerja. Setelah resmi dibentuk, LSP 1 memiliki kewenangan untuk juga dapat mengadakan program pelatihan yang sepaket dengan ujian sertifikasi kompetensi yang ada. Nah, dalam program kerjanya LSPP 1 dapat menggunakan SKKNI ataupun SKK khusus. Pilihan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan LSP dan pilihannya dikembangkan pada LSP tersebut. Ada level LSP-P2. Secara umum tipe LSP 2 tidak memiliki perbedaan yang signifikan dengan LSP 1. Hanya saja penyelenggara LSP tipe ini diadakan oleh pemerintah. Pelaksanaan LSPP 2 membutuhkan SKK khusus dari departemen tersebut sebagai apa namanya edukasi dan strategi pendidikan ya. Dalam SPP 2 program sertifikasi dibentuk oleh unit pelaksana tugas atau UPT. Selain itu, kegiatan yang dilakukan juga dapat dilaksanakan dengan menggunakan SKK ini atau kurikulum khusus sesuai dengan pilihan LSP. Sedangkan tempat uji kompetensi atau TUK dapat dilaksanakan pada UPT lain. Nah, LSPP 3 sering juga disebut sebagai LSP umum. Tipe LSP ini adalah LSP yang dibentuk oleh perkumpulan atau asosiasi, baik asosiasi industri ataupun asosiasi profesi. Dibanding 2 LSP lainnya, LSP 3 cenderung berbeda. Perbedaan yang paling mendasar dari LSP 3 P3 ini dengan tipe yang lainnya adalah perbedaan konsep yang dimiliki oleh LSP ini. Jadi pada 2 LSP lainnya, program pelatihan dan pendidikan yang diberikan sudah termasuk bagian dari program sertifikasi. Sementara di LSPP 3 memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan program sertifikasi tanpa harus melakukan program pelatihan dan pendidikan. Nah, ini berkaitan dengan sertifikasi profesi dan kompetensi kerja. Ini beberapa materi ada di sini. Nah, kemudian secara sederhana, pengertian pendidikan profesi dan sertifikasi profesi memiliki perbedaan yang mendasar, terutama berkaitan dengan konsep dan tujuan serta penyelenggaraannya. Nah, berdasarkan konsep profesi memiliki 2 pengertian. Jadi, ada pengertian profesi ini adalah jenjang pendidikan setelah sarjana. Jenjang pendidikan setelah sarjana. Makanya untuk mengurus profesi insinyur tidak harus S2, tapi memang S1 ya. Undang-undangnya ini. Nah, pendidikan profesi penyelenggaranya dominan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, misalnya pendidikan profesi guru, dokter, akuntan, psikologi, dan pendidikan profesi lainnya. Atau yang ditunjuk, ya tadi misalnya yang dilakukan oleh asosiasi. Ya. Kemudian pengertian profesi adalah bidang pekerjaan yang untuk pelaksanaannya diperlukan kompetensi tertentu. Sertifikasi profesi merupakan sertifikasi kerja yang dominan dikeluarkan oleh LSP. Dalam konteks ini LSP. Contohnya sertifikasi profesi A5 di risiko, bahasa keuangan, keuangan publik, pajak dan sebagainya ini ya ini oleh LSP.
Nah, berkaitan dengan kompetensi teknik dan bidang kalian, ya, maka ini ada yang pertama, apa yang dimaksud dengan kompetensi bagi insinyur profesional? Apa artinya menjadi kompeten atau ahli? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini mungkin ya, tampak sederhana, ya, tetapi ada banyak cara untuk menjawabnya. Terkait dengan kompetensi, ya, kompetensi merupakan konsep yang sangat penting dalam bidang teknik. Jadi seorang senior yang tidak memiliki keahlian yang diperlukan untuk melakukan tugas tertentu, ini dapat membahayakan keselamatan publik dan ini dapat mengakibatkan masalah hukum atau pencabutan lisensi. Nah, terus kemudian sebenarnya bagaimana menentukan kompetensi dengan keahlian? Nah, bagaimana kita dapat menentukan apakah kita kompeten untuk melaksanakan layanan teknik di suatu bidang studi, ya, bidang tertentu, ya. Ini merupakan persyaratan mendasar dari kaidah etika. Nah, makanya ini selain pengetahuan, keterampilan, maka etik ini menjadi hal yang penting berkaitan dengan kompetensi dan keahlian. Nah, lantas bagaimana cara terbaik bagi seorang insinyur untuk mengetahui apakah kita sebagai insinyur kompeten? Maka kita dapat mengajukan beberapa pertanyaan berikut kepada diri kita sendiri, ya, kepada diri kita sendiri. Apakah pendapat orang lain tentang keterampilan dan kemampuan kita? Apa yang kita lakukan atau kerjakan di tempat kita kerja setiap hari? Apakah kita dikenal sebagai seorang ahli oleh rekan-rekan kita? Nah, kemudian apa yang akan terungkap, ya, dari ulasan atau review atas karya atau hasil kerja kita? Jadi ini kita jawab dengan diri kita sendiri. Maka kalau kita memang ahli, maka ya logikanya dari track record kerja ini, experience ini bisa kita ketahui, ya. Pendapat orang lain juga bagaimana. Apakah oleh teman-teman kita ini kita dikenal sebagai ahli tertentu? Kemudian karya kita ini ada impact-nya nggak untuk kemajuan? Nah, jika rekan kita kerja menghargai kemauan kita dan sering meminta saran kita dalam bidang tertentu, maka kemungkinan besar kita memenuhi persyaratan kompetensi. Ya, jika pekerjaan harian, ya, terkait dengan pertanyaan ini, jika pekerjaan harian dan pengalaman kita secara keseluruhan tidak menunjukkan bahwa kita seorang ahli, maka kita harus meningkatkan kualifikasi kita. Nah, kita dapat melakukannya, ya, untuk meningkatkan kualifikasi kita ini dengan bekerja sama dengan seorang ahli untuk meningkatkan keterampilan kita atau menyelesaikan mata kuliah di perguruan tinggi ini, university course, ya, di bidang subjek tertentu, di mata kuliah tertentu. Nah, kemudian berkaitan dengan orang yang berkualifikasi. Nah, pendidikan, pelatihan, pengalaman, ya, adalah tiga cara seseorang yang kompeten memperoleh kualifikasinya. Jadi agar kita kompeten, ya, berkualifikasi, ya, menjadi orang yang berkualifikasi, maka bisa dilakukan dengan melakukan pendidikan, bisa dengan pelatihan, bisa juga dengan kita melakukan pekerjaan, ya, menghayati pekerjaan kita sehingga ya dengan sungguh-sungguh maka kita akan dapat banyak pengalaman, experience. Ya. Sehingga pengalaman ini dapat menjadi guru yang baik, ya, jika diperoleh di bawah pengasuhan seorang yang profesional dan kompeten. Artinya ketika makanya ini dalam dunia kerja ini ada supervisor dan sebagainya, ada manajer dan sebagainya, nah, sehingga pekerjaan orang ini secara hierarki, ya, terpantau. Beberapa orang yang lebih berhasil pada yang lain dalam bidang ini karena mereka belajar dengan cepat melalui pendidikan dan bimbingan dengan seorang profesional berpengalaman untuk membimbing mereka di sepanjang jalur karir mereka. Kredensial lisensi insinyur profesional memberikan jaminan kepada publik bahwa mereka memiliki kualifikasi dan keahlian untuk memberikan layanan dengan cara yang aman dan kompeten. Makanya ini kemudian ada ini, ya, eh, sertifikasi insinyur profesional, ya. Ini ada tiga levelnya di materi yang selanjutnya kita bisa bahas lah.
Kemudian insinyur terdaftar telah membuktikan kompetensi minimumnya melalui kombinasi pendidikan dan pengalaman yang diperoleh melalui pelatihan dan diawasi, ya, dan dengan lulus dari dua ujian yang ketat, ya, yang melalui ini ya pendidikan pengalaman, ya. Nah, sehingga seorang sarjana teknik ini ya diharapkan ya melakukan pendidikan lanjutan di level insinyur gitu ya. Dan juga bisa juga mengalami pengalaman ya, juga pelatihan-pelatihan tadi ini yang ya, pendidikan, pelatihan ataupun pengalaman. Kemudian kita perlu menggunakan ya dalam konteks ini ya kuliah ini kita menekankan kita menggunakan kode etik sebagai panduan. Jadi secara umum kode etik adalah sebagai berikut. Jadi sebagai insinyur ya sekurangnya kita yang belum insinyur adalah semuanya sarjana teknik begitu ya atau sarjana-sarjana yang bermuara kepada insinyur ketika kita mau masuk apa namanya register kepada sertifikasi profesi, maka insinyur hanya boleh melaksanakan jasa di bidang yang menjadi kompetensi. Insinyur akan melaksanakan tugas hanya jika memiliki kualifikasi berdasarkan pendidikan atau pengalaman dalam bidang teknis khusus yang terkait. Insinyur tidak boleh membubuhkan tanda tangannya pada rencana ataupun dokumen apapun yang membahas pokok bahasan yang bukan merupakan kompetensi. Nah, kemudian berkaitan dengan bidang kompetensi, hal pertama yang harus kita perjelas sebelum membahas bagaimana kita menentukan tingkat kompetensi kita sebagai seorang insinyur adalah apakah sebenarnya yang kita maksud dengan area kompetensi. Nah, hal ini pada dasarnya mengacu kepada area praktik tertentu di mana seorang individu memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan yang cukup yang diperlukan untuk kinerja yang aman. Jadi misalnya seorang insinyur teknik elektro ya diharapkan mengetahui segala hal terkait dengan instalasi listrik rumah tangga ya, ya, ataupun ya tugas-tugas basic ya dari seorang insinyur teknik elektro. Nah, aturan kompetensi menyatakan bahwa seorang insinyur hanya boleh mengerjakan tugas yang menjadi keahliannya. Makanya guru, pendidik, dosen ini juga akhirnya perlu melaksanakan sertifikasi pendidik atau sertifikasi dosen ya. Hal ini mencegah seorang mencoba ya sesuatu di luar keahliannya yang mungkin tidak berjalan sesuai rencana atau menimbulkan kerugian. Ini juga berarti kita dapat mempercayai insinyur untuk mengerjakan tugas tertentu karena insinyur tersebut membatasi pekerjaan pada area yang menjadi keahliannya. Ini di Indonesia menjadi tantangan karena sering seseorang itu banyak mengerjakan sesuatu yang tidak ada background pendidikan, tidak ada apa namanya pengetahuan, ya, tidak ada pelatihan, ya, tidak ada pengalaman. Nah, ini yang sangat berbahaya. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan kualifikasi? Seorang insinyur profesional harus kompeten dalam bidang teknik spesifiknya sebelum mengerjakan satu proyek. Nah, kompetensi ditentukan oleh bidang tempat kita bekerja dan dapat bervariasi tergantung pada profesinya. Jadi misalnya seseorang yang telah bekerja selama 10 tahun di suatu bidang mungkin lebih banyak pengalaman ya daripada orang lain dengan pengalaman kerja 5 tahun. Ya. Secara umum seperti itu seharusnya. Ya, karena jam terbangnya berbeda. Jam terbangnya ya meskipun pada orang-orang tertentu mungkin tidak berlaku ya, makanya di sini tuliskan mungkin ya. Secara umum seharusnya jam terbang ya akan ya berbanding ya dengan eh, kompetensinya. Ya, makin lama makin berpengalaman seharusnya begitu sehingga makin berkompeten. Nah, seorang pakar biasanya adalah seseorang yang telah mengumpulkan pengetahuan dan pengalaman dari pekerjaan mereka serta sumber-sumber eksternal ya seperti ya belajar ya dari buku ya
pergi ke conference atau seminar dan lain sebagainya. Makanya di kita pun dipersyaratkan untuk lulus adalah ya menulis artikel, ya boleh dalam aplikasi ke Cinta 34 ya ataupun sebentar internasional ya. Nah, dan juga yang levelnya lebih tinggi, Cinta 1, Cinta 2 ataupun yang internasional yang Linux Scopus atau Web of Science. Nah, insinyur tidak boleh memberikan layanan di area yang tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukannya. Ya, jadi ini hal yang penting lah, ya, kode etik itu. Nah, apa saja tingkat pendidikan dan pengalaman yang dapat diterima, ya. Jadi aturan etika memungkinkan para insinyur untuk memperoleh keahlian mereka melalui pendidikan atau pengalaman. Kebanyakan orang ya, mengartikan hal ini juga berarti gabungan ya antara pendidikan dan pengalaman. Jadi kalau orangnya berpendidikan tinggi dan pengalamannya jam terbangnya tinggi, ya seharusnya memiliki kompetensi yang lebih tinggi, ya tentu pada bidang yang ditekuni tersebut. Sehingga banyak Dewan Teknik ya telah menunjukkan bahwa pendidikan mencakup hal berikut ya. Bisa pendidikan formal, bisa seminar profesional, bisa hubungannya dengan kursus teknik dalam bidang mata pelajaran ya, subjek tertentu gitu ya. Ataupun bisa dari belajar mandiri. Makanya ini kita ada tadi di dalam salah satu yang kita apa sebagai kemampuan untuk di PSET adalah kemampuan belajar sepanjang hayat gitu ya. Nah, apa yang dianggap sebagai pengalaman yang berkontribusi terhadap kompetensi sulit didefinisikan. Banyak insinyur bertanya, apakah pengalaman tersebut harus berada di bawah pengawasan seorang insinyur profesional yang kompeten, atau apakah mereka dapat melakukan pekerjaan tersebut sendiri? Nah, jika seorang insinyur melakukan kesalahan dan tidak ada yang menunjukkan, mereka akan belajar cara yang salah dalam melakukan pekerjaan. Nah, ini kalau diteruskan kan bisa berbahaya. Ya. Nah, secara umum, lebih baik untuk mengambil pendekatan konservatif terhadap pertanyaan ini. Pengalaman yang lebih disukai diperoleh di bawah arahan seorang supervisor yang kompeten, namun masuk akal, menghitung pengalaman kerja ya yang dilakukan oleh seorang insinyur secara ya di pekerjaan yang sangat independen ini jika ya, telah direview, telah ditinjau ya, oleh sejawat pakar ya ahli di bidangnya. Nah, kemudian berkaitan dengan etika teknik ya. Jadi setiap profesi memiliki aturan yang mengatur dan memandu perilaku anggotanya. Ya. Aturan-aturan ini menawarkan serangkaian pedoman yang jelas yang menyampaikan harapan masyarakat dan perilaku yang dituntut oleh seorang profesional. Nah, aturan-aturan ini sering ditetapkan oleh perkumpulan profesional dan selanjutnya didefinisikan oleh para ahli untuk memperjelas apa yang dapat diterima dan apa yang tidak. Nah, namun bagaimana dengan area atau wilayah yang abu-abu, ya, yang tidak tercakup dalam aturan? Nah, beberapa situasi memang pada dasarnya ya ambigu, nggak jelas, ya, ada kebingungan tentang hal yang mana yang benar dan tidak, yang untuk dilakukan dan dapat menimbulkan masalah bagi semua pihak yang terlibat, gitu ya. Nah, untuk mengatasi masalah ini, banyak profesi telah mengadopsi kode etik ya, yang menggambarkan perilaku yang dapat diterima ya, dan menguraikan ya apa namanya ini mohon maaf nulisnya salah ini ya harusnya standar of care ya jadi standar-standar kepedulian. Nah dalam konteks kita di UAD maka ya kita perlu juga untuk melihat dari aspek nilai-nilai keislaman gitu ya. Nah kode etik ini ya merupakan elemen penting ya dari semua profesi termasuk teknik ya yang melibatkan keselamatan publik. Nah, ini kita juga bisa mencari referensi berkaitan dengan etika pribadi dan etika profesional ya, dibandingkan dengan etika profesional. Jadi pekerjaan merupakan bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Itulah sebabnya mengapa sulit ya, untuk menganggap etika pribadi dan etika profesional sebagai nilai yang terpisah. Nah, sebagai profesional yang bekerja
Ya. Insinyur tidak meninggalkan nilai dan pengalaman mereka ya, di pintu saat mereka masuk ke kantor. Ya. Namun ada beberapa perbedaan penting antara rasa benar dan salah pribadi kita dan kode etik insinyur profesional. Nah, etika pribadi berfokus pada moral dan prinsip, sedangkan etika profesional menuntut kepada kepatuhan terhadap aturan, ya, aturan-aturan perusahaan, aturan-aturan standar yang berlaku di profesi dan sebagainya. Nah, etika profesional dikembangkan dengan tujuan yang spesifik dan praktik. Ya. Sebaliknya, etika pribadi berasal dari hati dan jiwa atau dalam konteks kita ya yang berlandaskan nilai Islaman gitu. Ya. Nah, perilaku etis sebagai seorang profesional adalah merupakan good business practice ya, praktek bisnis yang baik. Sebagian besar perusahaan teknik dibangun atas hubungan jangka panjang yang didukung oleh reputasi yang dibangun dengan seksama, ya, mempertahankan praktik bisnis yang jujur dan transparan, memastikan ya, eh, konsumen klien kita akan terus berbisnis dengan kita. Ya. Jadi mereka juga cenderung merekomendasikan ya, kepada teman dan rekan mereka. Ya. Sebagai seorang pebisnis, ya, kita dapat memperoleh rasa hormat dan kepercayaan dari rekan bisnis kita hanya dengan melakukan pekerjaan yang baik. Sebagai insinyur juga gitu, kita melakukan pekerjaan yang ya, sebaik-baiknya, ya, berikan kualitas dan kualitas layanan yang kita janjikan. Ya. Hargai ketentuan perjanjian kita, ya, bahkan yang tidak tertulis. Ya. Perlakukan staf kita dengan bermartabat dan hormat, klien dan sebagainya, begitu ya. Dan ya kalau kita sebagai bos ya bayar mereka seadil mungkin. Ya. Ada perilaku etis sebagai individu, jadi membangun hubungan yang kuat dan memungkinkan kita, jadi kalau kita baik dengan teman, dengan kolega, maka ya kita pulang ini bisa tidur nyenyak ya. Nah, sistem etika pribadi dapat bersifat kategoris, artinya sistem tersebut fokus pada berbuat baik demi kebaikan itu sendiri. Sistem ini juga dapat bersifat utilitarian ya, artinya perilaku kita dimaksudkan untuk berbuat baik demi meningkatkan kualitas hidup sebanyak mungkin orang. Memperlakukan keluarga dan teman dengan empati dan kemurahan hati merupakan dasar dari sistem etika pribadi. Nah, contoh lain, maka kita ya perlu menjaga nilai-nilai etika pribadi termasuk mengatakan kebenaran. Mengatakan yang benar adalah benar, gitu ya. Yang salah salah. Nah, ini yang seiring dengan nilai-nilai Islam yang kita tekankan di UAD. Nah, kemudian berkaitan dengan etika dan perilaku profesi bagi insinyur profesional, ini ada beberapa poin yang kita bisa cermati bersama di sini, bahwa profesionalisme merupakan ekspresi cita-cita, ya, expression of ideal, ya, yang harus dijunjung tinggi oleh para insinyur berlisensi untuk berinteraksi satu sama lain serta mengabdi kepada masyarakat di sekitar kita. Nah, konsep ini merupakan dasar kepercayaan publik yang merupakan bagian penting dari keberhasilan profesi. Kita perlu menjunjung tinggi ini ya, interaksi sama lain dan sebagainya. Nah, bidang teknik sangat menekankan kejujuran dan integritas karena profesi teknik, berdampak langsung pada kualitas hidup kita. Untuk tujuan ini, maka insinyur diharapkan untuk bertindak secara profesional di setiap saat dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip perilaku etis. Nah, etika teknis bukan sekedar masalah yang tak penting. Faktanya, etika teknik adalah satunya penopang yang membuat kita tetap berdiri tegak. Ya, untuk memahami betapa pentingnya komponen pekerjaan kita ini, kita harus melihat lebih dalam bagaimana etika teknik melindungi kita ya, dan mendorong kita maju. Nah, berkaitan dengan kode etik dan perilaku profesional, maka ya, sekali lagi bahwa kode etik adalah prinsip-prinsip panduan yang ditetapkan untuk menetapkan standar perilaku dalam masyarakat. Kode etik membantu kita menjaga kejujuran dan integritas dalam masyarakat dengan menegakkan moralitas dan kemanusiaan. Semua profesional dalam kualitasnya memiliki kode etik standar yang membantu kita menjaga standar perilaku tersebut.
Nah, selanjutnya bahwa etika teknik berkaitan dengan kaidah etika yang disepakati untuk dijunjung tinggi oleh semua insinyur. Perilaku profesional adalah penerapan prinsip-prinsip etika tersebut dalam kehidupan berbisnis dan profesional kita. Kedua istilah tersebut saling berkaitan tetapi jelas berbeda. Nah, sebagai seorang insinyur, ya, setidaknya ini sebagian dari kita, ya, sebagian besar ini adalah sarjana teknik, ya. Jenis pekerjaan yang kita lakukan akan digunakan oleh banyak orang, ya, banyak pekerja, banyak warga sipil, ya. Ya, maka apapun jenis, ya, keinsinyuran kita ataupun apapun yang kita rancang, ya, kita kerjakan, sangat penting untuk mengingat etika teknik di setiap langkah prosesnya. Ya. Jadi mohon untuk dijaga ya masalah kode etik dan perilaku profesional ini ya. Dalam merancang suatu jangan hanya terlihat jadi, tapi juga perlu dari aspek integritas, kejujuran ya, keamanan ya dan sebagainya ya, perlu diperhatikan. Setiap kegagalan teknik sekecil apapun mengikis kepercayaan publik terhadap profesi kita. Ya. Tanpa kepercayaan, ya, insinyur kehilangan kemampuan untuk berinovasi secara bebas dan meningkatkan kualitas hidup. Ya, mempelajari bencana teknik sangat berguna ya karena memungkinkan kita untuk belajar dari kesalahan orang lain sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya tragedi lainnya ya, bencana-bencana yang lain. Nah, pelajaran penting tentang etika teknik adalah bahwa etika teknik sangat penting bagi profesi teknik. Etika merupakan kunci utama antara pekerjaan yang dilakukan oleh para insinyur dan kepercayaan publik. Etika memastikan perilaku jujur dan etis menjadi bagian dari hubungan yang terjalin antara para insinyur dengan ya dengan customer, dengan klien dan juga atasan atau teman kerja atau bawahan kita ya. Yang terpenting bahwa konsep-konsep ini membantu kita masing-masing untuk mempertahankan perilaku profesional dan etis. Jadi selain profesional kita perlu etis dalam kehidupan profesional kita yang akan terus berlanjut demi keberhasilan jangka panjang profesi kita di bidang keteknikan. Sebagai penutup bahwa telah dilakukan survei di tahun 2015 ya yang dilakukan oleh American Society of Mechanical Engineering bahwa hampir 90% ya mengatakan bahwa pendidikan berkelanjutan penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para insinyur. Jadi Anda sebagai sarjana teknik ya yang mempunyai hak untuk mengajukan sertifikasi insinyur ya, pendidikan eh, profesi insinyur ya, maka Anda melakukan pendidikan S2 ini ya, ini inline ya, ini penting ya, karena dari survei dikatakan hampir 90% mengatakan bahwa pendidikan berkelanjutan itu penting untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, kemudian berikutnya bahwa insinyur memiliki tanggung jawab untuk hanya menyediakan layanan dalam bidang keahlian, ya kalian kita. Ini adalah salah satu kewajiban moral terpenting yang harus kita jaga ya sebagai insinyur terhadap masyarakat. Nah, kompetensi sekali lagi diperoleh melalui pendidikan, pengalaman, ataupun gabungan keduanya. Nah, penting bagi kita para insinyur untuk terus menilai, mengakses, menguji keterampilan dan keahlian guna memastikan bahwa kita bisa bekerja sesuai dengan bidang kompetensi. Ya, bagi kita. Nah, sehingga faktor-faktor di atas ini sangat penting bagi kuatnya rasa kepercayaan umum terhadap insinyur dan profesi teknik. Ya. Jadi demikian untuk kuliah pertama ini ya, ya kita akhiri ya, dengan bacaan hamdalah dan kita tutup dengan salam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sukses.